Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Di sirkuit Mandalika kita kembali untuk melihat progres maupun persiapan menjelang MotoGP yang akan diselenggarakan pada bulan depan, tepatnya tanggal 18 sampai dengan 20 Maret. Adapun juga kita akan melihat bagaimana capaian maupun dari aktivitas pengerjaan yang dilakukan di sirkuit Mandalika. Dan kita awali dari area trek lurus, di mana untuk kondisi di bagian trek lurus di sini, di bagian sisi kanan maupun sisi kiri sudah terlihat ya, di mana untuk logistik siap akan di drop ya untuk menuju ke negara Qatar. Kemudian dari capaian pengerjaan tribun premium yang berada di sisi kanan terlihat dari capaian pemasangan kerangka untuk lokasi tempat duduk para penonton nantinya sudah terlihat memanjang. Berikut juga dengan kursi-kursi yang akan terpasang yang sudah tiba sejak hari kemarin dan saat ini difokuskan untuk terus terpasangnya dari rangka tempat duduk dari para penonton yang ada di sisi kanan atau tepatnya di bagian tribun premium di sini. Teman-teman bisa melihat dari sejumlah pekerja berada di bawah maupun berada di atas untuk menyelesaikan bagian atap maupun dari lokasi tempat duduk para penonton di sirkuit Mandalika. Sejauh ini untuk capaian pengerjaan seperti pemasangan atap sudah hampir setengah ya, tinggal beberapa puluh meter saja. Dan penyelesaian yang lainnya akan dilakukan dari proses pemasangan kerangka untuk lokasi tempat duduk hingga akan terpasang dari ujung timur sampai dengan ujung barat dari tribun premium di sini. Dan selain itu juga kita akan memantau seperti apa progres dari pemasangan yang berada di area deluxe class, sejauh mana untuk progres seperti pemasangan atap maupun lengkungannya ataupun pemasangan kaca ataupun dari fasilitas ataupun dari lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga yang berada di area deluxe class sendiri. Sejumlah pekerja yang berada di atas saat ini masih beberapa saja tinggal menuntaskan di mana titik yang belum terpasang dari atapnya, dan teman-teman juga bisa memantau dari kondisi yang lain di bawah dari pemasangan kaca maupun dari material yang lain akan terus terpasang hingga memberikan tampilan sesuai dengan desain yang telah ditentukan untuk area deluxe class, di mana juga untuk area ini nanti akan digunakan sebagai lokasi penonton, yang dimana untuk harganya yang berkisar puluhan juta agar dapat menyaksikan dari pergelaran MotoGP di area ini. Kemudian kita lanjut saja untuk menuju ke arah tikungan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat untuk melihat kondisi yang ada, dimana untuk grandstand sendiri di bagian sisi kanan akan segera terpasang, mengingat untuk material dari grandstand sudah berdatangan ya. Di area sisi belakang dari deluxe class untuk penempatannya masih dikumpulkan, sehingga nanti akan dikerjakan untuk proses pemasangan dari grandstand yang berada di sisi kanan dari area tikungan yang pertama sampai dengan tikungan yang kelima. Oke, untuk kondisi di sini dimana untuk hari kemarinnya sempat terjadi hujan di sirkuit Mandalika, namun terlihat jelas yang teman-teman saksikan saat ini, dimana untuk area rumput maupun gravelnya sudah mengeringnya, mengingat untuk sistem drainasenya yang ada di sini berfungsi dengan baik, serapan air sehingga air yang berada di area gravel maupun di area dari lintasan sendiri dapat terserap dan terbuang mengarah ke laguna di sisi sebelah barat atau di belakang dari area tikungan yang ke-11.
Kemudian untuk kondisi di bagian tikungan yang keempat sampai dengan tikungan yang kelima di sini, teman-teman bisa memperhatikan dari kondisi di bagian fondasi sendiri di area grandstand. Tikungan yang keempat sampai dengan tikungan yang kelima sudah selesai untuk pembetonannya. Selanjutnya juga pengerjaan yang terus dikebut ya di area sisi luar dari tikungan yang keenam, atau tepatnya di bagian sisi kiri dari area outer lane, dimana untuk lokasi dari para penonton juga akan dikerjakan. Bahkan sampai saat ini aktivitas pengerjaan yang dapat kita lihat di bagian area tikungan yang keenam di sini, di bagian sisi kanan maupun di bagian sisi kiri, dari proses pemadatan maupun dari proses dari perataan masih terus dikerjakan. Dapat kita lihat dan saksikan saat ini sejumlah alat berat masih dioperasikan sampai dengan hari ini, bahkan sampai dengan malam. Kemungkinan besar apabila target nantinya dari pembetonan yang dilakukan di area pondasi penonton ataupun grandstand nantinya yang akan ditempatkan di tikungan yang keenam di sini, baik di bagian sisi kiri maupun sisi kanan, akan dapat segera terselesaikan. Jadi seperti inilah untuk kondisi sampai dengan hari ini. Kemudian kita lanjut saja untuk menuju ke arah titik pengerjaan yang berada di area Bukit Trisakti, yang dimana di Bukit Trisakti terdapat aktivitas pengerjaan dari pembuatan observation deck, yang dimana 3 titik saat ini sudah terbentuk ya, terlihat dari kejauhan sudah berdiri dari tiang-tiang, bahkan lantai dasar ataupun lantai kedua yang berada di observation deck sudah mulai terpasang. Berikut juga nanti aktivitas dari pembetonan juga dilakukan, sehingga nanti dari lokasi observation deck ini dapat digunakan sebagai lokasi penontonnya, dapat melihat dari tikungan ke-6 sampai dengan tikungan yang ke-13. Dan selain itu juga aktivitas yang lain terdapat di bagian bawah ya, untuk menuntaskan dan mengkoneksikan bagian jalur yang berada di zona tengah yang belum terbentuk dan belum terkoneksi, sehingga menghubungkan dari tikungan yang, mohon maaf, dari tunnel yang pertama, tunnel kedua, bahkan menuju ke arah observation deck di sini akan dapat segera dilaksanakan ataupun dikerjakan untuk proses dari pengaspalan. Dan untuk zona tengah akan segera dilakukan proses pengerjaan dari proses pembangunan beberapa resort yang berada di zona tengah, dan sampai saat ini masih dikerjakan dari proses lane clearing ataupun dari proses perataan yang dilakukan di area zona tengah. Oke, kita tinggalkan saja untuk pembahasan di area zona tengah. Kita melihat di sini di Bukit Trisakti, di mana 3 alat berat dari crane yang masih fokus di 3 titik dari observation deck di sini untuk memasang dari tiang-tiang, bahkan dari lantai ataupun pondasi yang berada di area observation deck di sini dipersiapkan untuk bagestingnya. Berikut nanti akan dilakukan proses pengecoran, dan tentunya dari aktivitas dari pengerjaan yang ada di sini dilakukan sejak pagi sampai dengan lembur untuk pengerjaannya sejak beberapa minggu yang lalu. Jadi seperti inilah untuk kondisi sampai dengan hari ini. Sejumlah pekerjaan masih sibuk-sibuknya dengan trek matahari yang begitu menyengat ya di sirkuit Mandalika ini. Namun mereka tetap semangat ya untuk dapat menuntaskan dari tugas mereka yang berada di area Bukit Trisakti di sini. Oke, kita akan lanjut saja untuk melihat titik pengerjaan yang lain yang berada di area sisi bawah dari tikungan yang ke-12, atau tepatnya di bagian sisi kanannya. Seperti apa capaian maupun dari progres yang dapat kita lihat sampai dengan hari ini. Baik, untuk pengerjaan dari pembetonan di sini dapat kita lihat ya, tinggal beberapa puluh meter saja, dimana untuk persiapan akan dilakukan proses pengecoran, dan material besi sudah mulai ditata di bagian samping kiri ya di sini dari visual, dimana juga aktivitas dari penuangan material cor akan dilakukan dan pembetonan hingga mencapai dari batas sistem drainase yang berada di depan kita saat ini. Oke, kita akan lihat bagaimana kondisi di bagian dari jalur yang mengkoneksikan tunnel pertama menuju ke arah badan jalur yang berada di zona tengah di sini. Sejauh mana dari progres pengerjaannya, tentunya kita akan lihat sampai di mana dan aktivitas apa saja yang masih dikerjakan sampai dengan hari ini.
Oke, dari hamparan Sabis sendiri sudah dilakukan proses dari pemadatan di sini. Bahkan dari ekskavator masih terus bekerja merapikan bagian dari sisi kiri sehingga nanti akan mengkoneksikan bagian jalur yang belum terkoneksi dari hamparan Sabis yang telah dihamparkan di bagian jalur yang menuju ke zona tengah. Oke, kita akan menuju ke arah sisi luar ya, atau di sisi depan seperti apa kondisinya, dan bahkan saat ini kita akan melihat secara dekat dari kursi-kursi penonton yang sudah didatangkan ataupun dari material grandstand lainnya yang terus berdatangan dan terus dilakukan pembongkaran dan ditempatkan di bagian sisi depan sebelum dari pondasi seluruh grandstand yang berada di sektor bagian selatan untuk pondasinya dapat diselesaikan secepat mungkin ya. Dan saat ini teman-teman bisa melihat dari kondisi ataupun dari aktivitas yang masih berlangsung sampai dengan hari ini, di mana untuk material grandstand masih ditempatkan di area ini nanti sebelum diangkut dan dipindahkan ke titik-titik pondasi yang telah selesai dan bahkan akan dilanjutkan dari proses perakitannya. Oke, kita lihat untuk beberapa bentuk dan rupa dari kursi yang akan terpasang di bagian tribun maupun grandstand, dan teman-teman bisa melihat di sini ya material baja yang merupakan sebagai material dari grandstand maupun tribun yang sudah berada di sini sangat banyak sekali, dan 5 dari kursi yang berbagai warna yang terlihat di sini seperti warna kuning, biru dan merah sudah ditempatkan di sini. Tinggal dilakukan nantinya pemindahan di tempat tribun yang sudah siap akan terpasangnya dari kursi-kursinya. Oke, kita bisa melihat di sini, dan di sini kebetulan sekali kita bisa melihat ya dari Bang Agus juga masih melakukan review dari kursi-kursi yang berada di sini yang akan terpasang di bagian dari tribun maupun grandstand. Setelah ini nanti kita akan menuju ke arah sisi depannya, sejauh mana dari progres pengerjaan jalur provinsi ataupun persiapan dari pengaspalan yang akan dilakukan dan penataan dari landscape di bagian sisi depan dari sirkuit Mandalika. Baik, sampai dengan hari ini ya kita bisa melihat dari hamparan frame coat yang telah disemprotkan ya di bagian badan jalur, tinggal dipersiapkan untuk proses pengaspalannya saja. Kemudian dari pengerjaan penataan papin blok yang ada di bawah kita saat ini sudah hampir selesai ya di bagian sisi depan dari landmark dari sirkuit Mandalika ini. Selanjutnya di bagian dari timur di sini kita bisa melihatnya di sejumlah alat berat masih dioperasikan untuk dapat meratakan dan menyelesaikan dari area jalur provinsi yang ada di sisi depan dari sirkuit Mandalika. Jadi seperti inilah untuk kondisi sampai dengan hari ini ya. Saya rasa cukup sekian dulu untuk informasi dan capaian terkini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, cukup dibantu dengan cara like, comment, and share. Berikut juga di subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman mengetahui updatean terbaru maupun capaian terkini dari pengerjaan yang ada di sirkuit Mandalika. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur tampiasih, salam MotoGP.